Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kajian Facebook yang sangat saya cintai, kita lanjutkan ya untuk nyicil pertanyaan. Ini mumpung masih ada waktu, langsung saja ya. Pertanyaan pertama ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya makan usus sapi, ayam yang belum dibuang isinya? Esoh ya, kalau usus sapi itu esoh. Usus itu ya, usus paham yang belum anu. Dalam masalah ini ada khilafiyah ya. Sebenarnya kalau kita lihat pada faktanya, kotoran binatang itu yang najis apabila sudah keluar dari sabilain itu ya, atau dari lubang-lubang itu lah ya, dari dua lubang bawah atau muntah begitu lah, sebenarnya sudah keluar. Sebenarnya ini kalau kita kaji lagi, kotoran yang ada di usus itu, baik usus sapi, usus ayam dan lainnya, itu kan belum keluar itu. Ya, masih asal di dalam itu kan. Ya, berarti ini hukum masih di dalam, belum menjadi najis. Itu sudah boleh sebenarnya gitu ya. Tapi baik kita bicara secara hukum, dalam masalah ini memang ada khilafiyah. Yang muktamad dalam madhab Syafi'i itu memang najis ya, dan otomatis apabila najis maka hukumnya haram. Akan tetapi ada pendapat ashab dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Royani dan Imam Ustukhri, dan ini juga diperkuat dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali, bahwasanya itu hukum dari kotoran-kotoran binatang makulat, hayawan makulat yang bisa dimakan dagingnya, itu hukumnya suci. Jadi kalau pengen usus esoh yang isinya belum dibuang, mau pengen menikmati ya ikut kepada pendapat ini ya. Itulah jawabannya, mungkin demikian ya. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya membeli barang yang diduga barang tersebut barang curian, bahkan hampir 90% barang curian? Terima kasih. Masalah barang curian ini ya, seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, yang itu bodong namanya ya. Itu sudah sering kita bahas. Intinya itu ya, salah satu dari syarat-syarat jual beli itu la bai'a illa fima tamlik, kan begitu ya. Enggak sah jual beli ini kecuali itu pada barang yang memang miliknya si penjual. Kalau barang curian itu kan bukan miliknya si penjual. Jadi dari sini saja itu sudah nggak sah. Akan tetapi ini transaksi jual beli bodong ini sudah banyak terjadi, ya. Ya pada dasarnya kalau seperti itu memang curian itu akad fasid ya, fasid yang rusak ya, fasid rusak. Jadi akad jual beli transaksi yang fasid menurut fikih yang rusak itu ya, maka konsekuensinya itu antara penjual dan pembeli harus mengembalikan barang jualannya, mengembalikan uangnya. Ya begitulah solusinya. Akan tetapi karena sudah menjadi tradisi, ini sudah biasa, bagaimana itu? Ini saya pernah konsultasi dengan para masyayikh. Jadi saya itu memang di dalam menjawab itu agar supaya simpel, itu jarang bahkan tidak pernah pegang kitab untuk ibarat-ibarat ya, kecuali mungkin nanti kalau hal yang urgen. Karena saya pun itu bukan ini namanya lembaga bahsul masail begitu ya, bukan ini fatwa, tapi saya hanya sekadar muqallid saja, membantu saja bahwasanya pertanyaan yang seperti ini kebetulan yang saya temukan di kitab begini, atau yang pernah saya tanyakan kepada para masyayikh, guru-guru saya begini. Oleh karena itu jangan heran apabila mungkin jawaban-jawaban yang saya
jawab itu mungkin tidak persis dengan ibarat-ibarat yang dalam kitab, karena antara ibarat-ibarat yang ada di kitab dengan jawaban fatwa dari guru saya, masyayikh saya, itu pun saya kadang-kadang satu pertanyaan itu dikirim ke beberapa masyayikh. Itu saya lebih mengutamakan itu, karena mereka mungkin, bukan mungkin, saya yakin para masyayikh ini di dalam menjawab itu sesuai dengan konteks terkini, ya. Salah satunya dalam masalah ini, ya, dalam masalah jual beli barang bodong, kalau memang ini sudah itu menjadi kebiasaan, bagaimana kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar, sudah nahi mungkar, tapi tetap saja begitu, maka konsekuensinya beginilah, itu ya, solusinya. Nggak apa-apa itu dipakai saja, akan tetapi itu yang memiliki itu harus punya tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab bagaimana? Ini kan barang curian, berarti bukan milik saya. Tetap ada niatan, misalnya ini saya temukan pemiliknya, maka akan saya kembalikan. Akan tetapi masalahnya, barang curian ini mungkin yang Anda beli ini sudah dari beberapa tangan, mungkin sudah tangan keempat, kelima, keenam, kan susah yang mau cari pemilik pertama. Ya kalau Anda itu ingin selamat, ya sudah, ini akad fasid, ini namanya akad rusak, karena bukan miliknya penjual. Jadi konsekuensinya apa? Kembalikan uangnya, kembalikan kepada penjualnya. Ya, penjualnya juga mengambil barang jualan tersebut yang bukan miliknya. Itu aja. Kalau memang ini nekat masih mau diambil, ya itu seperti apa? Seperti hutang lah. Artinya dia yang megang sepeda motor ini, handphone ini misalnya, sudah tahu ini barang curian saya beri dari itu, ini dia, saya ini akan mengembalikan akan mengembalikan ini kepada pemiliknya. Tuh misalnya ketemu, tapi masalahnya kan nggak ketemu, di mana orangnya, maka itu statusnya sama seperti orang yang punya hutang ketika dia ingin bayar hutangnya, tapi orang yang menghutangi gaib, nggak ada di mana. Maka kan biasa yang saya jawab itu, dia sisihkan duit itu seharga barang curian tersebut. Misalnya nyuri barang bodong itu, ya barang curian itu harganya 1 juta, maka Anda solusinya adalah 1 juta ini Anda sedekahkan kepada siapa saja dengan niat untuk mengganti barang curian ini, maka pahalanya yang dapat pemilik awalnya ini. Dan misalnya suatu saat ini pemiliknya ini datang dan ada saksi-saksi bukti yang mengatakan bahwasanya barang ini adalah milik dia, maka Anda wajib mengembalikan lagi. Berarti 2 juta nanti habisnya. Tuh kan rugi saya bayar 2 kali. Yang enggak rugi. Yang 1 juta tadi itu pahalanya akan pindah ke Anda, sedangkan barangnya ke sini. Ya berarti rugi 3 kali itu. Ya, yang beli itu tadi itu, ya, seperti itu. Makanya saya kalau bisa itu memberikan usul, nasihat, hati-hati, hindari untuk membeli barang curian seperti itu, ya. Tuh seperti itu. Lebih baik ya beli barang yang resmi saja itu, ya. Kemudian yang terakhir ini, ya, mohon maaf Kiai, saya ingin bertanya bagaimana seorang makmum masbuk yang imamnya lupa, terus imam tersebut sujud sahwi. Apakah makmum tersebut tetap ikut sujud sahwi? Apa tidak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Semoga Kiai sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya atas doanya. Paham ya? Makmum masbuk itu ada makmum yang itu lambat. Jadi ketika imamnya sudah dapat 2 rakaat, misalnya sholat duhur, dia baru datang, gitu ya, baru ikut begitu ya. Masalah ini, ya, sujud sahwi ini hukum asalnya itu sunat muakkad, ya. Jadi apabila ada sesuatu hal-hal yang lupa ataupun sengaja itu, ya, tapi dari sunnah ya, sunat perkara sunat, misalnya
tasyahud awal atau apa, memindahkan rukun fi'li ya, rukun qauli bukan pada tempatnya. Sunnah itu untuk sujud sahwi, nggak baca kunut, baik sengaja atau tidak, itu bacanya baik lupa atau ingat, itu sunnah sujud sahwi. Dan kesunnahan ini hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Jadi pada dasarnya hukumnya itu misalnya nggak sujud sahwi ini nggak apa-apa. Akan tetapi sujud sahwi ini menjadi wajib apabila itu statusnya dia adalah makmum. Makmum ini apabila ikut imam ketika imamnya itu sujud sahwi atau sujud tilawah, ini maka makmum wajib untuk mengikuti. Wajibnya ini bukan sujud sahwinya wajib, tapi karena apa? Kewajiban makmum untuk selalu mutabaah mengikuti gerakan-gerakan imam. Jadi jangan salah paham, bukannya sujud sahwi ini wajib, tapi karena apa? Kewajiban, ada konsekuensi kewajiban makmum mengikuti imam. Itu ya, seperti itu. Jadi dalam masalah ini berarti ini makmum itu harus mengikuti imam yang sujud sahwi meskipun Anda itu makmum masbuk. Karena alasan apa? Alasannya simpel, karena dimanapun makmum wajib mengikuti gerakan-gerakan imam. Kalau nggak mengerti gerakan imam ya batal sholatnya, kecuali niat mufarokoh. Mufarokoh itu niat memisahkan diri. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.